Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam bela negara. Perkenalkan, nama saya Samuel Arthur Hulu, mahasiswa Fakultas Hukum semester 6 UPN Veteran Jakarta. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai Omnibus Law pada negara sistem hukum common law. Sistem hukum common law adalah suatu sistem hukum yang menitikberatkan pada putusan pengadilan sebagai sumber hukum di suatu negara. Sedangkan metode Omnibus Law adalah metode yang mengharmonisasikan segala peraturan perundang-undangan untuk nantinya dijadikan satu dalam satu undang-undang. Sistem hukum Omnibus Law ini seringkali bersahabat dengan negara yang menganut sistem hukum civil law. Hal ini dikarenakan civil law bertumpu atau menitikberatkan pada peraturan yang dikodifikasikan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Namun yang menariknya adalah metode Omnibus Law digunakan ataupun diterapkan pertama kali pada negara Amerika Serikat dan Kanada, yang mana kita mengetahui negara Amerika Serikat dan Kanada merupakan pengguna sistem hukum common law. Oleh karena itu, dalam pembahasan kali ini kita akan membahas Omnibus Law di negara common law. Baik, dalam penjelasan kali ini saya akan menggunakan alat bantu berupa PowerPoint untuk dapat menjelaskan pada teman-teman secara komprehensif mengenai Omnibus Law di negara common law. Pertama, apa itu Omnibus Law? Secara bahasa, istilah Omnibus Law berasal dari kata omnibus dan kata law. Omnibus berasal dari bahasa Latin yang berarti segalanya atau semuanya. Sedangkan kata law sendiri berasal dari bahasa Inggris yang berarti hukum. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya Omnibus Law adalah hukum yang mengatur semuanya ataupun segalanya. Untuk itu dalam Indonesia, Omnibus Law dikenal sebagai peraturan sapu jagat, yang artinya peraturan itu mencakup segala peraturan yang ada pada isu besar, misalnya tentang perekonomian, sehingga isu-isu seperti tenaga kerja, isu-isu seperti investasi dan lain sebagainya tercantum dalam aturan Omnibus Law tersebut. Metode Omnibus Law ini diartikan sebagai sebuah undang-undang yang mengatur isu besar yang ada di suatu negara, serta mencabut dan mengubah beberapa undang-undang yang ada atau berlaku sebelum dengan satu undang-undang ini. Mudahnya, metode Omnibus Law akan mengharmonisasikan regulasi-regulasi yang saling tumpang tindih untuk menjadi suatu pembaruan hukum dalam peraturan perundang-undangan. Nah, jika terus dibiarkan adanya tumpang tindih tersebut, maka kelak akan menjadi permasalahan, yaitu ketidakharmonisan dan ketidakpastian hukum. Sehingga akibatnya adalah hukum akan melawan hukum itu sendiri, dan dampaknya hukum juga akan menghancurkan dirinya sendiri. Oleh karena itu diharapkan melalui Omnibus Law, negara dapat melakukan reformasi hukum atau juga bisa disebut sebagai pembaruan hukum, sehingga hukum dapat bekerja untuk memanusiakan manusia. Dan tujuan hukum untuk menciptakan keadilan dapat tercapai di negara tersebut. Selanjutnya kita membahas tentang sejarah Omnibus Law. Yang pertama, metode ini pertama kali muncul dan digunakan oleh negara-negara yang menganut sistem hukum common law seperti Kanada dan Amerika Serikat. Nah, menariknya, metode Omnibus Law pertama kali digunakan oleh negara-negara common law yang mana common law menitik tumpukan putusan pengadilan ataupun putusan hakim ataupun jurisprudensi sebagai sumber hukum. Ini menarik, mengapa? Karena dalam common law tidak terlalu terkenal adanya pembentukan undang-undang ataupun kodifikasi hukum. Tapi nyatanya negara
Kanada dan Amerika Serikat yang mana menganut sistem hukum common law menggunakan metode omnibus law pertama kali. Nah, Amerika Serikat menggunakan pada tahun 1850, tepatnya pada peristiwa The Compromise of 1850, yang mana dirancang oleh senator bernama Henry Clay, dan pada tahun itu ia menghimpun 5 undang-undang yang terpisah dan berdiri sendiri menjadi suatu kesatuan dalam satu naskah. Nah, rencana ini bertujuan untuk mengharmonisasikan berbagai peraturan yang berdiri sendiri dan terpisah, dan disinyalir akan memicu terjadinya pemisahan negara-negara bagian, yang mana kita tahu Amerika Serikat ini terdiri dari 50 negara bagian. Dan Kanada tercatat mempraktikkan metode ini pertama kali pada tahun 1888. Nah, di tahun 1888, Kanada menggunakan metode ini terkait dari peraturan perdata, yaitu menyatukan dua perjanjian yang terpisah dan berbeda tentang perkeretaapian. Walaupun pada prakteknya, metode omnibus law di Kanada banyak dikecam dan ditolak oleh masyarakat sipil, bahkan sampai angkatan bersenjata. Indonesia pun mencoba mengenalkan pada tahun 2020, tepatnya ketika adanya Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Nah, mungkin teman-teman tahu bahwasannya Undang-Undang Cipta Kerja ini menjadi buah bibir yang menarik pada tahun 2020 karena menghadirkan suatu perundang-undangan yang sangat tebal, sangat banyak, dan sangat mengandung banyak peraturan lainnya. Sehingga metode ini pun sempat dipersoalkan karena dalam sistem pembentukan perundang-undangan di Indonesia tidak mengenal adanya omnibus law. Dan ternyata Indonesia sejak awal kemerdekaan seringkali menggunakan metode omnibus law untuk mengatur peraturan perundang-undangan, walaupun tidak disebutkan secara spesifik menggunakan metode omnibus law. Hal ini teratur, hari ini dapat kita lihat dari beberapa ketetapan MPR yang menggunakan semacam metode omnibus law dan pembentukan undang-undang di awal kemerdekaan. Baik, masuk ke pembahasan, yaitu Amerika menggunakan omnibus law. Apa alasannya? Hal ini adalah sebagai langkah untuk mengkonsolidasikan norma-norma yang ada di Amerika, khususnya norma hukum. Hal ini dikarenakan sudah terdapat begitu banyak putusan pengadilan yang saling bertentangan, dan sebagian besar dari putusan pengadilan tersebut telah dijadikan dasar pembentukan norma dari peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, hal ini hampir sama seperti yang ada di Indonesia, yang mana Indonesia menganut sistem hukum sipil law. Amerika Serikat menggunakan sistem common law, dan putusan pengadilan menjadi sumber hukum ataupun dasar dari pembentukan norma peraturan tersebut. Tapi seringkali antara putusan pengadilan satu dengan yang lainnya tidak berkesinambungan, sehingga terjadi tumpang tindih. Tetapi sebagai penganut sistem hukum common law, Amerika Serikat tidak serta-merta menggunakan metode omnibus law dalam seluruh aspek peraturannya. Metode ini hanya dipakai untuk suatu peraturan atau norma yang tidak mengatur masyarakat secara langsung. Hal ini seperti undang-undang APBN di Amerika. Oleh karenanya, metode ini dipandang sebagai dependent norm. Artinya, keberapa norma tersebut akan bergantung dengan norma lain yang mengatur secara lebih detail terkait dengan penerapannya. Negara Amerika Serikat menggunakan metode omnibus law hanya sebagai norma konsolidatif, sehingga sifatnya memberikan pedoman bagi para hakim untuk memutus perkara di pengadilan. Kemudian juga dalam penerapannya, omnibus law tergantung kepada norma yang dibuat dalam putusan pengadilan. Oleh karena itu, saat Amerika menggunakan omnibus law, tidak serta-merta jurisprudensi ataupun putusan pengadilan itu gugur. Tetapi omnibus law digunakan untuk mengkonsolidasikan, mengharmonisasikan terkait dari putusan-putusan pengadilan yang telah menjadi dasar dari pembentukan norma hukum di peraturan perundang-undangan negara Amerika. Kemudian kesimpulannya, walaupun negara common law, khususnya Amerika Serikat, menggunakan sistem hukum common law, nampaknya negara ini juga mengadopsi beberapa tulisan yang dilakukan oleh sistem civil law, yaitu metode semacam verifikasi.
Hal ini menunjukkan bahwa di dalam berbagai sistem hukum yang ada di dunia ini, sistem hukum ini saling bertemu dan saling mempengaruhi satu sama dengan yang lainnya. Sistem hukum ini juga akan berusaha untuk mempengaruhi ataupun berpenetrasi ke dalam sistem hukum suatu negara agar nilai-nilainya dapat diserap dan dapat menjadi standar norma di negara yang bersangkutan. Oleh karenanya, menurut pendapat saya, tidak ada suatu negara yang menggunakan sistem hukumnya secara mutlak. Negara akan menyesuaikan beberapa metode yang dianggap bermanfaat, sekalipun metode ini tidak ada dalam kebiasaan sistem hukum yang dianut oleh negara tersebut. Sehingga pada akhirnya terwujudlah suatu hukum progresif yang mana hukum itu dibentuk untuk manusia. Hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Oleh karena itu, menarik pembahasan metode Omnibus Law ini, bahwasannya metode ini dapat menjadi suatu pembaruan hukum di suatu negara dengan cara mengkonsolidasikan beberapa peraturan yang ada. Tapi yang perlu diingat adalah karena banyaknya peraturan perundang-undangan yang diharmonisasikan dan dikonsolidasikan, maka perlunya aspirasi masyarakat yang secara lebih lagi dalam menentukan kebijakan di undang-undang dengan metode Omnibus Law. Sehingga nantinya undang-undang yang dikeluarkan dengan metode Omnibus Law dapat bermanfaat bagi masyarakat, dapat bermanfaat dan tidak menjadi suatu perundang-undangan yang merugikan masyarakat. Untuk itu, mungkin saya mengakhiri dengan suatu adagium hukum, het recht achter de feiten aan, yang berarti hukum senantiasa tertatih-tatih mengejar perubahan zaman, menunjukkan bahwa pada hakikatnya hukum seharusnya mengikuti perkembangan zaman yang ada dan bukan justru sebaliknya. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kiranya pembahasan kali ini dapat memicu teman-teman untuk berpikir lebih lagi mengenai sistem hukum yang ada di dunia ini, dan khususnya dalam metode Omnibus Law. Sekian dan terima kasih.